Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupes Sadi Nugraha, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan tahun 2022 LPTK UIN Salatiga. Selamat siang, anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan untuk Mas Arif untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bapak akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Mas Faisal? Hadir, Pak. Baik, alhamdulillah semuanya hadir. Kita masuk ke bab yang akan kita pelajari pada siang hari nanti. Kita mulai dengan bertadarus bersama-sama terlebih dahulu. Di sana? Oke, akan saya pandu pelan-pelan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari materi tentang dakwah ulama yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Pada pertemuan pada siang hari ini nanti yang kita bahas adalah ini: menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Anak siap untuk belajar pada hari ini? Siap. Pelajaran yang akan kalian capai pada saat pembelajaran pada hari ini. Pertama, nanti anak-anak dapat menganalisis asbabun nuzul dari Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Yang kedua ini nanti anak juga dapat membaca dua ayat itu secara tartil, secara benar, secara baik, ya kan? Terus yang tujuan yang ketiga nanti anak-anak dapat mengidentifikasi hukum tajwid yang ada di dalam Quran surat Al-Isra 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Silakan diamati, silakan diskusikan dengan teman satu meja. Kira-kira ini adalah gambar apa? Ada yang mau ngasih tanggapan atau mau ngasih komentar tentang gambar ini? Oke, Mbak Rita, silakan Mbak. Itu adalah model pacaran anak remaja zaman sekarang. Anak remaja saat ini sudah mengenal dengan yang namanya pacaran. Bagaimana tanggapan yang lain? Benar apa enggak? Benar ya. Saat ini itu remaja sudah semakin parah moralnya, ya kan? Mulai dari anak kecil, ini kan paling usia SD kan, sudah pada mengenal yang namanya pacaran, sudah mengenal yang namanya pergaulan bebas. Ini juga apa ini? Ini adalah salah satu dari akibat perbuatan pergaulan bebas, termasuk di dalamnya perbuatan zina. Ketika para remaja melakukan zina dan tidak mau bertanggung jawab, maka yang paling dirugikan adalah pihak perempuan. Disiapkan LKPD yang sudah saya bagikan. Silakan anak-anak cermati dua gambar yang sudah tampak di layar ini. Oke, silakan anak-anak diskusikan dengan teman satu mejanya. Setelah didiskusikan, silakan diisikan ke dalam LKPD. Dari dua gambar ini, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Pak. Oke, Mbak Reni, silakan. Gambar sebelah kanan adalah gambar hawa nafsu yang dilarang oleh agama. Sedangkan gambar sebelah kiri adalah gambar penyaluran hawa nafsu yang diajarkan oleh agama. Oke, ketika kita sebagai manusia, kita kan punya yang namanya apa? Hawa nafsu. Penyaluran hawa nafsu itu yang benar menurut agama adalah dengan cara menikah.
yaitu gambar yang di sebelah sini. Yang di sebelah sini ini adalah gambar zina, yaitu penyaluran hawa nafsu yang tidak tepat, yang dilarang oleh agama. Paham gak anak? Ini ada kisah inspiratif, yaitu kisah seorang pemuda yang hendak berzina. Silakan dibaca, dipahami. Kita selesai. Dari kisah inspiratif ini, kira-kira dari anak-anak ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, Pak. Oke, Mas Yusuf. Kisah tersebut merupakan asbabun nuzul dari Quran surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 yang menjelaskan ada seorang pemuda yang akan berbuat zina yang kemudian dinasihati oleh Nabi Muhammad dan mengurungkan niatnya untuk berbuat zina. Oke, betul sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Mas Yusuf. Sudah banyak sekali berita-berita yang beredar di televisi maupun di media sosial, ya kan, yang berkenaan dengan maraknya pergaulan bebas di kalangan para remaja. Nah, kira-kira apa penyebab maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja? Ini adalah yaitu kurangnya ilmu agama yang dipahami oleh remaja tersebut. Ketika ilmu agamanya sudah baik, ketika ilmu agama sudah cukup, maka remaja itu mampu menghindari maksiat, mampu menghindari segala macam bentuk pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti setiap kelompoknya ada yang sudah fasih dalam membaca Al-Quran, ada yang sudah tartil dalam membaca Al-Quran, serta ada anggota kelompok yang lain yang belum bisa membaca Al-Quran. Jadi nanti setiap kelompoknya heterogen, bervariasi. Dari yang sudah bisa membaca Al-Quran dari guru untuk temannya yang belum fasih membaca Al-Quran. Silakan dimulai membaca 2 ayat tersebut, yaitu ayat Quran surat Al-Isra ayat 32 serta Quran surat An-Nur ayat 2. Silakan dibaca dengan anggota kelompoknya masing-masing. Saya beri waktu 15 menit. Baik, sudah 15 menit berlalu. Bapak akan mengetes kalian dari setiap kelompoknya, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan siapa yang mau membaca Quran surat An-Nur ayat 2-nya. Oke, Pak Satya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Oke, jadi pertama, jadi nanti yang masih belum fasih membaca Al-Qurannya bisa belajar kepada yang sudah lebih fasih dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya silahkan anak-anak duduk berpasangan dengan teman satu mejanya, dua-dua. Anak-anak nanti silahkan mengidentifikasi hukum tajwid yang ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 serta hukum tajwid yang ada di dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Silakan kursinya diputar. Silakan anak-anak identifikasi hukum tajwidnya. Kemudian ketika sudah ketemu, sudah menemukan hukum tajwidnya apa, alasannya apa, silakan dituliskan di dalam RKPD. Paham anak-anak? Silakan posisinya dikembalikan ke posisi semula. Dalam lafal bala terdapat hukum
hukum tajwid apa? Siapa yang bisa? Yang bisa angkat tangan siapa? Oke, Mbak Salsa. Terdapat hukum bacaan atau bihi. Terdapat hukum bacaan atau bihi. Alasannya apa, Mbak? Karena ada harokat fathah yang diikuti huruf alif. Oke, karena ada harokat fathah dan di belakangnya ada huruf alif. Benar apa salah? Oke, betul sekali. Beri plus tepuk tangan buat Ustaz. Dari lafal wala itu terdapat hukum bacaan atau bihi karena ada harokat fathah yang diikuti huruf alif. Terus dalam lafal sabila ada hukum bacaan iwan karena apa? Fathah tambah pada akhir kata. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa saat ini pergaulan para remaja sudah sangatlah parah, ya kan? Kemaksiatan yang ditimbulkan sudah sangatlah berat. Dan nanti akibatnya apa? Bisa adanya pembunuhan, nanti bisa hamil kalau yang perempuan, ya kan? Terus perzinahan. Yang paling parah adalah apa? Pembunuhan ini, ya kan? Seperti contoh kasus yang sudah kalian analisa pada pembelajaran tadi. Terus kesimpulan yang kedua, anak-anak sudah dapat membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik dan benar. Nanti yang masih kurang dalam membaca Al-Qurannya bisa minta bimbingan kepada temannya yang sudah fasih dalam membaca Al-Quran. Serta kesimpulan yang ketiga, anak-anak juga sudah bisa mengidentifikasi hukum tajwid yang ada di dalam Quran surat Al-Isra 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Mungkin dari anak-anak ada yang ingin menyampaikan refleksi tanggapan pada pertemuan siang hari ini. Silakan salah satu. Oke, Mbak Arum. Pembelajaran hari ini kami belajar membaca Al-Quran serta menganalisis hukum bacaan tajwid yang ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Beri tepuk tangan plus bulan. Oke, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya nanti di rumah silakan diselesaikan LKPD yang sudah dapat berikan. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang pergaulan. Kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. 1, 2, 3. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.